Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di acara yang kita tunggu-tunggu, acara Hujjah Aswaja, suatu program yang membahas tentang amaliyah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat dan dibahas sesuai dengan dalil-dalil yang akurat dan pendapat para ulama yang akurat pula. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya begitu istimewa karena di studio saya ditemani oleh narasumber yang sudah kita kenal di sosial media dan juga di Majelis Al-Bahjah. Beliau juga inspirasi dari Majelis Al-Bahjah dan beliau juga pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Siapa dia? Kita pasti tahu beliau adalah yaitu Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya senang sekali Buya pada malam hari ini saya bertemu dengan Bu Yahya. Saya juga pengaku Bu Yahya ini. Alhamdulillah. Di sosial media banyak sekali, di Facebook ya, kemudian di sosial media yang lain juga Bu Yahya aktif memberikan pengembangan dakwah dan juga tausiah. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Yahya, ini sebelum saya menyapa dari audien, ini Bu Yahya ini di lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah. Ya, di sini Al-Bahjah di sini atau pengembangan dakwah Al-Bahjah ini di sana apa bentuk pengembangan dakwahnya itu ya? Baik, kalau pengambilan nama lembaga pengembangan dakwah itu kami ambil dari guru kami waktu kami di Bangil. Kita kan pernah di Bangil Darul Wahid Dakwah, jadi kami ambil dakwahnya ini. Kemudian kita kembangkan karena di situ ingin menggali potensi. Jadi kalau bisa masuk ke bersama kami itu siapapun dia keluar bisa menjadi juru dakwah. Kalau dokter berdakwah dengan ilmunya, kalau insinyur dengan ilmunya. Makanya pengembangan dakwah. Jadi bukan saja mengajar di dalam, tapi kalau bisa ada ustadz mengajar di tempat kami sesaat, keluar mereka ada semangat untuk kita beri motivasi untuk semangat berjuang dan berdakwah. Di dalamnya ada lembaga pendidikan pesantren seperti pesantren salaf yang kita sebut, dan kita juga membuat ada formalnya di tempat yang berbeda. Kemudian di situ juga ada pengembangan media-media. Kita punya radio-radio yang sudah ada di mana-mana, termasuk di Batam kita juga ada radio. Jadi kita banyak ini dan yang menangani adalah itu tadi, orang yang mau berkembang bersama kami, bukan kami. Kalau kami tidak punya apa-apa, tapi dengan kawan-kawan yang banyak itu alhamdulillah dimudahkan Allah SWT. Termasuk di Tulungagung ada Al-Bahjah 3, ada sekolah dan sekaligus pesantren. Subhanallah gitu. Dan pemirsa, lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah ini pusatnya di Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179 Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Cirebon. Cirebon. Jadi jauh-jauh dari Cirebon ya. Jauh-jauh dari Cirebon menuju ke sini kegiatan apa Bu ya? Dan kami memang ada rutin setiap bulan untuk di Tulungagung dan sekitarnya yang kebetulan juga sudah ada media di situ, ada media radio dengan kawan-kawan saudara-saudara pejuang yang ada di situ, namanya Samara FM. Kemudian ada pesantren juga dan sekolah Al-Bahjah di situ, dan juga ada majelis yang di sekitar Kediri, Tulungagung dan sebagainya. Jadi kita kalau umpamanya ingin mungkin mengikuti pengajian Buya ketika setiap bulannya itu di Jawa Timur setiap awal bulan. Kalau kita menemukan hari Selasa di awal bulan, kita meluncur ke Jawa Timur. Oh begitu ya Bu ya, gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu ya pengorbanannya ini bermanfaat bagi agama. Semoga diterima. Ya. Pemirsa, pada malam hari ini juga saya ditemani oleh tamu-tamu dari berbagai daerah. Ada juga dari santri Buya, ada jamaah juga dari Buya, dan juga ada akademisi yang ada di Jawa Timur. Ada juga yang dari Jogja ada. Kemudian ada dari Cirebon, kemudian ada dari Jember. Jember ada sih. Ada Jember? Ada ya. Kemudian Tulungagung. Ada, alhamdulillah semuanya Bu ya, fannya banyak Bu ya. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, pada malam hari ini kita membahas tentang tema yang memang perlu kita bahas agar kita paham dengan tema ini, agar tidak ada kesalahpahaman dalam menyikapi tema ini. Apa ya tema kita? Yaitu menyikapi kesalahpahaman tentang tawasul. Dan ini memang
faknya dari Buya Yahya yang mana kita mengetahui di sosial media dan dimana-mana pun itu juga Buya Yahya juga membentengi Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan juga berperangan dengan TV 9 Buya gitu. Ya Buya, ini masyarakat itu mengatur tawasul itu mungkin masih asing, bahkan masyarakat kirim dungo gitu, atau Al-Fatihah itu udah kirim Al-Fatihah atau kirim dungo aja gitu, itu mereka mengetahui hal itu saja. Dari sini ada tawasul. Ini mungkin masyarakat ingin lebih tahu tentang tawasul. Apa pengertian tawasul itu Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, dan juga semua yang ada di studio ini, semoga Allah senantiasa membimbing kita. Amin, amin. Dengan hidayahnya mengaruniakan kepada kita rahmat dan juga amin. barokah. Baik, kalau berbicara tentang tawasul itu sebetulnya dari masa ke masa tawasul itu tidak pernah dipermasalahkan. Hingga datanglah abad ke-7, ada satu orang yang mencoba mengutak-atik sehingga menjadi mempermasalahkan urusan tawasul. Jadi kalau bicara tawasul, tawasul disepakati. Karena tawasul disepakati dari masa ke masa, sehingga hampir seorang itu lupa tentang definisi tawasul seperti apa. Iya. Maka di saat munculnya orang yang mencoba untuk meragukan amalan yang sudah dilakukan dari masa ke masa, sehingga kadang orang kaget dengan pertanyaan, sehingga kadang menjawab bukan dengan jawaban yang semestinya, dengan kira-kira. Maka di sini ada kesalahpahaman dari dua belah pihak. Dari orang yang anti tawasul satu sisi, yang kedua dari orang yang menjalankan tawasul. Di saat ditanya tentang tawasul, kalau tidak bisa menjelaskan yang sesungguhnya, maka ini akan menjadi senjata makan tuan. Maka sebetulnya di abad ini, di masa ini, kalau kita bicara tentang akidah, kita tahu akidah kita adalah akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah, tempat kita adalah Asy'ariyah. Itu adalah dialog akidah yang sudah dibukukan dan selesai. Problemnya adalah problem antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah, selesai dibukukan. Dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari hidup pada masa itu untuk menyelesaikan problem Mu'tazilah. Dan masa sekarang ini semestinya yang harus kita tekuni adalah untuk menyelesaikan problem yang dihadirkan oleh orang-orang yang suka membid'ahkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Jadi ini yang harus menjadi bahan pembahasan kita, agar umat Islam itu punya bekal di dalam memberikan jawaban. Kapan mereka tidak punya bekal, di saat ditanya pun akan menjawab akal-akalan, sehingga ini akan menjadi senjata makan tuan, termasuk urusan tawasul, tahlil dan sebagainya. Baik, maka di sini akan kita jelaskan bukan ilmu dari kami, kita ambil dari ulama-ulama terdahulu, karena ilmu itu sudah ada dari dulu. Jadi tawasul itu apa? Kalau secara bahasa tawasul, wasilah adalah perantara. Jadi saya bertawasul untuk sampai ke sana melalui ini, mobil perantara saya untuk sampai ke Surabaya, itu wasilah. Ya, wasilah perantara itu segi bahasa, akan tapi ada definisi secara syar'i, ada secara bahasa, ada secara syariat. Apa yang dimaksud dengan tawasul di sini? Nah, sebelum mendefinisikan ada kita harus tahu tawasul itu ada bermacam-macam. Ini yang kadang tidak dihadirkan, sehingga di saat menyamakan dua yang berbeda ini, maka menjadi salah di dalam mendefinisikan. Apalagi yang mengamal tawasul ini dari orang awam. Dan alhamdulillah, adapun amalan mereka tidak salah. Amalan para ulama tidak salah. Akan tapi di saat mereka ditanya tentang tawasul, menjawab dengan jawaban yang salah, ini akan menjadi senjata makan tuan. Misalnya ada yang berkata, lu tawasul ini kan ya seperti wong kita mau ke presiden susah, jadi lewat menterinya. Nah, mereka yang anti tawasul menjawab begini, kepada Allah harus pakai menteri-menterian ibaratnya, kan kita langsung doa kepada Allah, karena memang bukan ini bermasalahannya. Jadi tawasul yang kita maksud bukan masalah ini. Jadi kita harus bisa membedakan tawasul secara bahasa, selesai perantara. Tapi apa yang dimaksud dengan tawasul di sini? Maka harus dibedakan bahwa tawasul ada dua. Ini harus dicatat ya, dan tidak bisa dibedakan. Dua yang berbeda jangan disamakan. Kalau dua yang berbeda disamakan, bisa salah terus sampai kapanpun pembahasannya tidak akan ketemu ujungnya. Sehingga mungkin yang anti tawasul membahas yang pertama, sementara kita menjawab dengan jawaban yang kedua. Nggak akan ketemu judulnya. Maka harus dipilah. Tawasul ada dua. Yang pertama ada tawasul bid-du'a. Tawasul bid-du'a inilah orang anti tawasul mengatakan tawasul hanya ada satu ini. Adapun tawasul bid-du'a, kita tahu tawasul bid-du'a itu adalah kita datang kepada kiai, ya kiai doain saya. Tawasulnya kiai tolong doain saya. Dan ini ada contoh, Nabi saja pernah minta doa kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan itu wajar, kita minta doa, tolong doakan saya. Padahal saya juga bisa doa sendiri.
Dan ini syariat, tidak ada masalah. Ini tawasul biddu'a. Nah, maka ini jangan dicampur aduk dengan tawasul yang akan kita bahas berikut ini. Ini tawasul biddu'a, jadi kita datang kepada orang untuk mendoakan. Orang anti tawasul ngertinya hanya tawasul ini saja. Sehingga kalau ada orang melakukan ibadah dengan ibadah yang selama ini disebut tawasul, dikatakan bid'ah, sesat, dan seterusnya. Sisi lain memang kita tidak pernah menjelaskan dengan pembagian kayak begini ini. Jadi beda ini, coba. Kita sering datang ke kiai, tolong kiai doain saya. Pernah? Itu padahal kita bisa doa sendiri. Makanya tawasul biddu'a. Sekarang yang kedua adalah doa bitawassul. Nah, ini loh, kita berdoa di dalamnya ada tawassul. Ini loh yang harus kita jelaskan dengan detail agar orang tidak salah paham. Maka salah dalam dua hal ini, salah seterusnya. Nah, ini harus bisa dibedakan dua hal ini. Makanya kadang-kadang ya begitu, ditanya ya asal-asalan saja, tidak pernah mencoba merinci secara ilmiah, sehingga apa? Senjata makan tuan mereka akan menertawakan kita. Jadi yang kedua adalah doa bitawassul. Kita memohon kepada Allah, doa kepada Allah, tapi di dalamnya ada tawassul. Dan tawassul di dalam bab ini ada definisi sendiri. Apa itu definisinya? Bukan menjadikan perantara, bukan, selesai ini. Perantara urusan bahasa tadi. Doa, tawassul bidoa sudah jelas tadi. Sekarang doa bitawassul, doa tapi di dalamnya ada tawassul. Ini gimana maknanya? Doa memohon kepada Allah, selesai. Tapi bitawassul dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini namanya tawassul nih. Doa bitawassul itu adalah memohonnya tetap kepada Allah, tapi membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus definisinya jelas kayak begini. Doanya tetap kepada Allah. Ini lain pembahasannya istighosah. Kalau kita datang ke Rasul, ya Rasulullah berikan padaku gini, ini hukumnya gimana? Itu bukan tawassul, ini babnya lain. Ini kadang kita sering mencampur aduk, sehingga bener-bener karena campur aduk, ya diaduk-aduk terus sama orang-orang yang tidak sih. Ini harus rinci betul. Itu bab istighosah, itu lain. Jadi ini doa bitawassul, beda ya dengan tawassul bidoa. Doa bitawassul, kita memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dalilnya sangat jelas. Doa bitawassul, satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, yaitu tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Hadis sahih, hadis panjang kalau dibaca nanti waktunya habis ya. 3 orang yang terperangkap dalam gua, la yunjikum, tidak akan bisa menyelamatkan kalian semuanya kecuali dengan tawassul dengan amal baik. Tawassul mintanya kepada Allah, membawa amal baik. Yang satu dulu pernah mau berdirinya, ada seorang laki-laki yang senang sama anak pamannya, perempuan yang cantik. Setelah mau dibayari, giliran mau dizinai, tatanya perempuan mengatakan takutlah kepada Allah, lalu dia meninggalkan perempuan tersebut karena Allah. Maka di saat berada di gua itu, ya Allah, aku dulu hampir terjerumus dalam zina, lalu aku tinggalkan karenamu. Maka aku mohon ya Allah, dengan amalku itu yang karenamu ya Allah, maka singkirkan pintu gua yang ditutup dengan batu tersebut. Batu tergeser. Nah, ini tawassul kepada dengan amal. Tawassul ya, memintanya kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi pertama doa kemudian membawa amalan soleh. Definisinya berdoa, tapi di dalam doa itu doa bitawassul, berdoa dengan membawa sesuatu yang di situ adalah sesuatu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi itu masalah dengan wanita, ada yang kedua dan ketiga, tapi jangan teruskan dulu ya. Kita closing dulu ya. Ya, pemirsa, sangat menarik dan kita paham dengan adanya tawasul dengan pencerahan dari Buya ini. Mudah-mudahan masyarakat lebih paham lagi dengan adanya tawasul. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujjah Aswaja dalam tema menyikapi kesalahpahaman tentang tawasul bersama beliau Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Ya, Buya, tadi satu. Dan itu cerita selanjutnya sama. Maksudnya adalah itu mintanya kepada Allah dengan membawa amal soleh yang dicintai oleh Allah. Jadi intinya tawasul di situ adalah definisi yang kami sampaikan tadi, minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabul oleh Allah. Dan Nabi yang meriwayatkan ini, Nabi yang menceritakan ini tentang orang terdahulu. Jadi ini adalah syar'i. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan minta kepada orang mati, bukan minta kepada kuburan. Makanya kalau ada orang mendefinisikan salah jadi salah, kita tidak minta ke kuburan.
Kita umuran bukan bab tawasul, babnya istighosah kepada Nabi, nanti boleh enggak, ini judul sendiri, ini masalah sendiri, makanya jangan dicampur adukkan. Ini tawasul. Adapun cerita selanjutnya adalah sama, kurang lebihnya seperti itu. Minta, ya Allah, dulu aku pernah punya amal baik dengan ibunda dan ayahandaku, aku mengambilkan susu sampai tertidur, aku tunggu sampai dia minum, dan aku beramal karenamu ya Allah, aku berbuat karenamu. Dengan itu maka ya Allah, geserlah batu itu, tergeser lagi. Jadi minta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah, itu definisi tawasul. Kemudian ya yang dilakukan orang kayak begitu. Kita mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada wali. Minta tetap kepada Allah dengan membawa orang-orang yang dicintai oleh sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan sesuatu ini loh yang harus dikembangkan. Sesuatu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim tadi adalah amal soleh. Sekarang bolehkah kita memohon kepada Allah dengan membawa manusia yang dicintai oleh Allah? Itu loh. Ya, tawassul dengan Nabi SAW, mintanya kepada Allah, yang dibawa adalah Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan masih banyak, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman ibn Hunayf, ya, Sayyidina Utsman bin Hunayf yang buta kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami agar kami sembuh. Rasulullah mengatakan, in syi'ta da'utu in syi'ta sabarta. Kalau mau tak doakan, kalau mau sabar saja. Orang tersebut minta doakan saja Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak mendoakan, tapi menyuruh ambil air wudu. Kemudian mintalah, lakukan sholat, mintalah kepada Allah dengan doa ini. Diajar Rasulullah. Doanya bunyinya begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu, bi nabiyyika nabiyir rahmati. Mintanya kepada Allah membawa siapa? Nabi Muhammad. Ini dalilnya bahwasanya bukan hanya tawasul dengan amal soleh yang boleh, dengan orang soleh pun adalah boleh. Ini pembahasan jadi jelas. Siapa yang berani mengatakan, oh hadis yang dhaif, ente yang bilang dhaif, anak kasih yang sahih lagi. Ya. Hadis salat istisqa. Salat istisqa itu bagaimana? Hadis salat istisqa Imam Bukhari meriwayatkannya. Ya. Kalau kurang, Imam Bukhari meriwayatkan kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab, di kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ dikisahkan bahwasanya para sahabat Nabi berdoa waktu bab salat istisqa, buka bab salatul istisqa. Kitab Sahih Bukhari. Di situ ada doa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyika faskina. Hadis sahih. Itu bunyi, ya Allah, inna sesungguhnya kunna kami dahulu natawassalu ilaika bertawassul kepadamu binabiyyika dengan nabimu Nabi Muhammad fatasqina, dan kau berikan kepada kami hujan. Wa inna kunna natawassalu ilaika, dan kami bertawassul kepadamu ya Allah ya ammi nabika, dengan paman nabimu faskina, maka berikan kepada kami siraman hujan. Ini bab salat istisqa. Mintanya kepada Allah membawa pamannya Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi mintanya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa apa? Pamannya Rasulullah SAW. Ada yang berkata ini adalah tawassul bidu'a. Dibalikkan yang pertama tadi, maksudnya apa? Datang kepada Abbas lalu minta, wahai Abbas doakan saya. Ini yang dipahami oleh orang anti tawasul, itu dipikir adanya tawasul hanya tawasul berdoa. Kita boleh datang kepada orang untuk doain saya. Jadi kita datang kepada Abbas untuk doain, ya Abbas doain saya. Apakah tidak paham kalimat Allahumma inna kunna? Allahumma itu kepada siapa? Allah. Sudah begitu masih ditafsiri yang beda. Kenapa harus bingung? Sudah jelas Allahumma itu mintanya kepada Allah. Inna kunna, Allahumma minta kepada Allah. Dulu aku pernah membawa Nabi Muhammad. Bukan Allahumma inna ya Allah. Biarpun seandainya ya Allah aku pernah datang ke Nabi minta doa, tapi mintanya ini kepada Allah tetap. Allahumma ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu bi ammi nabika, dengan paman nabimu. Itu Sayyidina Abbas. Ini waktu itu masih hidup ya. Baik, nah ini adalah bahasan baru lagi. Gitu. Nah, ini dipahami oleh mereka setelah mereka kedatangan hadis ini bingung. Wah, akhirnya mereka ingin membedakan, ya itu tandanya, itu maksudnya kita tidak boleh bertawasul dengan orang yang mati. Kalau masih hidup boleh. Jadi waktu Nabi hidup boleh tawasul. Giliran Nabi mati pindah kepada yang hidup. Baik. Nah, ini adalah alasan mereka. Coba, baik tawasul kepada yang hidup Sayyidina Abbas, tapi tetap mintanya kepada Allah, tapi bertawasul membawa Sayyidina Abbas, bukan minta doa kepada Abbas. Ini yang harus difahami. Kita tidak minta doa kepada Sayyidina Abbas, tapi mintanya kepada Allah membawa Sayyidina Abbas. Akan tapi seharusnya yang difahami tidak sampai di situ. Justru dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya tawasul tidak harus dengan Nabi, tapi selain Nabi pun boleh. Abbas bukan Nabi. Wah, ini harus pahami. Gitu. Ini justru petunjuk bahwasanya tawasul tidak harus dengan Nabi, maka tawasul dengan wali boleh. Dengan ini boleh. Karena bukan Nabi, yang penting orang soleh. Ada tawasul dengan Firaun?
Tidak ada tawasul dengan Fir'aun, Abu Jahal, nggak ada tawasul dengan orang soleh karena amal solehnya. Karena Abbas punya amal soleh, maka tawasul. Ini diantaranya. Kalau dijabarkan panjang lebar ya sebenarnya. Jadi kita harus pelan-pelan. Jadi mendefinisikan segala sesuatu harus tepat. Kalau tidak bermasalah. Jadi ini tawasul apa? Tawasul ad-du'a bitawassul, doa memohon kepada Allah tapi dengan bertawasul, yaitu dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Waliullah. Ini hujahnya. Cuman gini loh. Yang membedakan antara Nabi hidup dan Nabi meninggal dunia itu bermasalah. Coba, apa maksudnya orang tersebut? Bertawasul dengan Nabi sesuai dengan tawasul yang kita jelaskan. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan membawa Nabi Muhammad. Waktu Nabi Muhammad hidup boleh, tapi kalau mati tidak boleh. Kenapa dibedakan? Apakah waktu Nabi Muhammad hidup bisa memberi? Tidak. Kemudian apakah berubah pangkat Nabi? Ya. Ini justru yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi, ini bermasalah akidahnya ini. Yang mengatakan Nabi waktu masih hidup punya pangkat, kemudian setelah mati hilang pangkatnya, kafir tuh. Ya. Jadi ini adalah yang harus dipahami bahwa Nabi hidup dan mati sama. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untukmu, matiku baik untukmu. Ini adalah sederhana masalah tawassul ya. Apalagi ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu memberikan manfaat pada dirinya, tidak kepada orang lain gitu. Nabi itu bisa memberikan manfaat pada orang lain atas izin Allah. Semuanya Nabi tidak bisa memberi dari diri Nabi sendiri, tapi Nabi sudah diizinkan oleh Allah. Akan tapi kita bahasannya bukan masalah itu. Nanti ada pembahasan lagi masalah lain, istighatsah. Bolehkah kita bertanya, datang ke kubur Nabi dan berkata, ya Rasulullah, mintakan pengampunan kepada Allah, boleh atau tidak? Ini pembahasan lain. Itu bukan tawasul. Tawasul ini satu-satu dulu. Ini nanti ada sendiri bab istighatsah. Nanti ada bab ihda'us tsawab, menghadiahkan. Kadang-kadang digabungkan satu amalan, di situ ada tahlil, ada tawassul, ada macam-macam. Tapi kalau pengen paham, rinci satu-satu. Mungkin hari ini kita bicara tawassul saja, agar kita paham gamblang bahwa amalan-amalan ulama-ulama kita benar, yaitu memohon kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan didefinisikan yang salah. Ada orang mengatakan tawassul itu menjadikan orang lain perantara. Itu secara bahasa, secara syar'i sudah nggak berlaku lagi. Secara tidak begitu, secara syar'i memang ada maknanya seperti itu, tapi hakikatnya secara syar'i ya kayak begitu. Mintanya kepada Allah lalu membawa sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak bawa sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita kan sudah bisa. Ya bisa. Kita tidak ngomong masalah itu. Hanya boleh atau tidak? Doa itu bermacam-macam caranya. Ada berdoa langsung murni kepada Allah. Ada doa minta kepada orang lain. Kalau alasannya itu, kenapa Nabi harus minta ke Sayyidina Umar bin Khattab? Nabi lebih dikabul doanya. Tapi sebab doa, sebab pengkabulan doa bermacam-macam. Ada orang berdoa dengan cara bersedekah dahulu. Ada orang berdoa dengan cara baca Al-Quran dulu. Ada orang berdoa dengan cara silaturahmi dulu. Ada orang berdoa dengan cara istighfar dulu. Ini termasuk cara agar dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mujarrab dari masa ke masa. Jadi tawassul, doa bitawassul itu akan menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah. Termasuk hadis Sayyidina Uthman bin Hunayf yang buta, kemudian akhirnya dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa bitawassul. Kemudian Buya, dengan doa bitawassul ini saya sudah mengetahui tawassul bidoa dan doa bitawassul ini. Sekarang doa bitawassul ini khususnya yang kita tawassul, ada bitawassul dengan orang yang sudah meninggal yang soleh. Ini kan tidak pernah diamalkan Rasulullah. Nah, mereka mengatakan kalau yang tidak diamalkan Rasulullah itu bid'ah itu. Bagaimana? Apa lu? Pendidikan dari Nabi bagaimana tidak diamalkan Nabi? Sudah jelas nih. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para sahabat ini melakukan. Sayyidina Uthman, Nabi mengajarkan. Tentang Sayyidina Uthman bin Hunayf itu, kisah hadis tadi. Orang buta minta kepada Nabi suruh wudu oleh Rasulullah, suruh melakukan salat. Kemudian setelah itu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Nabi rahmati. Nah, kurang apa ini? Pendidikan dari Nabi, langsung Nabi mengajari langsung, hei kau Uthman bin Hunayf, pergi kau ambil air wudhu, sholat, kamu baca doa ini loh. Lalu doanya coba isinya, ya isinya tawassul. Allahumma, mintanya kepada Allah, membawa Nabi Muhammad binabiyika Nabi rahmati. Lu kurang apa lagi? Kalau gini kurang jelas nanti menjadi bingung lagi. Ini sudah sangat jelas. Termasuk tadi hadis riwayat Imam Bukhari, termasuk kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu bertawassul kepada Sayyidina Abbas, itu juga sangat jelas. Justru difahami oleh para ulama dari masa ke masa, tawassul tidak hanya kepada Nabi tapi kepada orang soleh pun boleh, dan orang soleh pun menjadi soleh karena sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tawassul bukan minta kepada orang yang mati. Gitu. Bukan minta kepada orang mati. Buya, berarti ini sudah pengertian sudah gamblang sekali. Setelah ini kita membahas tentang cara mungkin ini cara bertawassul, kemudian yang mana nanti masyarakat ingin menggunakan apa cara yang tepat untuk bertawassul gitu. Pemirsa,
sangat jelas sekali kita mendengarkan pemaparan dari Buya Yahya tadi, dan mudah-mudahan ini memberikan jawaban kepada mereka-mereka yang bertanya tentang tawasul, dan kita tetap yakin bahwasanya amalan kita ini benar dan sesuai dengan amalan Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujjah Aswaja bersama Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Ya, Buya, seperti yang saya katakan tadi, ini masyarakat tahunya kalau tawasul atau kirim doa itu dengan ilah khadratin atau Al-Fatihah. Ini mungkin ada macam-macam lain bentuk tawasul, Buya. Beda, kalau Fatihah itu tawasul dengan amal soleh juga. Adapun Fatihah itu adalah dengan Fatihah ini ya Allah maka kabulkan hajatku ini semuanya. Itu tawasul termasuk dengan amal soleh dengan Fatihah itu. Cuman di dalam baca Fatihah sendiri ada dalil lain tentang hadis riwayat Imam Muslim tentang waktu Rasulullah duduk dengan ada malaikat yang dibukakan pintu langit, malaikat datang, kemudian malaikat berkata, ya Rasulullah absyir binuraini, ya Rasulullah bergembiralah dengan dua cahaya. Nabi utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik, dua cahaya yang diberikan kepadamu Nabi terdahulu tidak pernah dikasih ya Rasulullah. Nabi penasaran kepada malaikat, mahuma, apa dua cahaya itu? Dua cahaya itu, malaikat menjawab, khatimatul baqarati wa fatihatul kitabi, pungkasan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, ya Rasulullah engkau tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Maka sekarang orang pada doa, setelah doa baca apa? Al-Fatihah. Nah, ini ada satu orang yang dikit-dikit bid'ahkan orang, lucu, ini orang kok Al-Fatihah, kenapa ada Al-Baqarah? Ini kok merendahkan, astagfirullah. Ini ada dalil Imam Muslim, ini ayat jelas. Jadi membaca Al-Fatihah ini menjadi sebab dikabul. Bahkan tidak Fatihah saja, kadang khawatimul baqarati, dan termasuk khawatimul baqarati dan Al-Fatihah ini ada di dalam tahlil yang dibaca. Itu ulama menyusun bukan main-main. Akhir Baqarah itu aman rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun, sampai akhir itu khawatimul baqarati, atau dari sebelumnya wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billahi la aman rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun sampai akhir. Itu adalah khawatimul baqarati. Fatihahnya dibaca, khawatimul baqarah dibaca, ya dikabul insyaallah oleh Allah. Itu pendidikan dari Nabi SAW. Cuman kadang-kadang begitulah ada. Kita pernah dengar di mimbar, itu orang kok dikit-dikit Fatihah itu. Siapa yang ngajari Fatihah ini? Ini Nabi. Ada mengatakan sebelum doa Fatihah, setelah doa Fatihah. Ya memang itu sebab dikabul doa. Makorok taharfan. Jangankan kok Fatihah utuh, satu huruf dari Fatihah kita ambil dibaca menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah. Itu ungkit suatu pengertian, Buya. Dan Fatihah kan pembukaan. Kenapa ditaruh di akhir ya? Itu tidak boleh kita tidak boleh akal-akalan juga. Mereka akal-akalan dijawab akal-akalan tidak ketemu. Ambil ini hujjah yang jelas dari Nabi SAW. Tapi ini kalau kita rinci juga, itu termasuk bagian tawasul dengan amal soleh. Fatihah yang kita baca sebab pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maqara'ta harfan minna illa, jadi satu huruf menjadi sebab dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa Fatihah. Kemudian masih banyak lagi bentuk-bentuk tawasul yang lainnya. Jadi ini berbeda tentang menghadiahkan pahala lain dah ya. Fatihah kita hadiahkan pahala, ini bab lain ini. Makanya ini jangan campur aduk deh satu-satu. Jadi kalau Fatihah dikirim ke orang mati, ini bab lain. Ihda'ut thawab lil amwat, ini hukumnya gimana tahlilan ini harus ada pertemuan lagi, dan pertemuan yang rinci, tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah paham jadi tidak paham, rusak nanti. Memanggil Buya lagi nih. Banyak dan insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ya, ada pencerahan dari Buya. Kemudian ada juga tawasul bisolawat. Oh iya betul. Makanya ada salah satu tayangan televisi swasta yang membid'ahkan sholat nariyah. Oh itu sakit itu. Orang tidak paham. Coba sholat nariyah coba. Dikatakan bid'ah. Ajib sholat nariyah. Dia tidak ngerti sholat nariyah. Wa yustasqabil. Apa gimana? Tanhalu bil qad wa tanfarijul qur wa tubda bihil hawaij. Bihi itu domirnya ke Nabi loh ya. Ada sebagian dari orang kita mau merubah pakai biha bisolat. Oh jangan rusak. Yang benar adalah bihi dengan Nabi SAW, dan itu hakikat tawassul tadi yang kita masuk. Tawassul bid'ah. Jadi tanhalu bihi dengan Nabi, bukan bisolah. Ada sebagian dari kita yang mulai ragu-ragu dikit aim jadi bingung. Jadi enggak bihi dengan domirnya kepada Nabi SAW. Dan bagaimana hukumnya tawassul begini? Hakikat sunnah Nabi. Kayak tadi, tawassul dengan
dengan amal soleh ya. Yeah. Dengan tawasul dengan Nabi Muhammad SAW, bukan amal soleh. Tawasul dengan Nabi, mintanya kepada Allah ya. Ya Allah, tanhalu, akan terurai bihi, sebab Nabi, dengan Nabi ya Allah, selesaikan urusanku dekat berkat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalimat, sebagian dari kalimat salawat nariyah itu kalau berani mengkafirkan, itu mengkafirkan Imam Bukhari. Coba, karena di dalam bab salat istisqa sendiri, di situ ada syair yang dinukil dari Abi Thalib, syair yang diabadikan oleh Imam Bukhari. Kalau memang itu syair syirik, Imam Bukhari tentu tidak akan meletakkan di situ. Di situ disebutkan bab salat itu, wa yustasqa biwajhi, itu kalimatnya. Ada di Sahih Bukhari. Coba, ini orang membid'ahkan. Kalau orang bingung nggak bisa berbahasa Arab, soalnya jangan main-main begitu. Cuman kadang kita kurang jelas di dalam menjelaskan, kadang mereka semakin tidak jelas. Wa yustasqa biwajhihi, dalam kitab Sahih Bukhari bab salat istisqa juga ini. Ternyata wa yustasqa akan disirami oleh Allah biwajhihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini kalimat diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, ini biarpun itu bukan sabda Nabi, tapi Imam Bukhari kalau itu syirik, Imam Bukhari paling ngerti tentang kesyirikan. Baik, ini harus dirinci satu-satu. Makanya juga, wahai ahli sholawat nariyah atau orang yang ahli tawasulan, jangan dirubah sholat nariyah gara-gara kaget sama orang. Lo kok bihi? Ya bisolah lah, jangan bisolah bihi. Mau ragu-ragu, ada yang tanya gimana? Bihi dengan Nabi SAW, bukan biha. Biha benar artinya, bihi juga benar. Cuman kalau kita berubah jadi biha, nanti hujjah kita menjadi gak benar. Ya, gitu. Seolah-olah lari kita. Enggak, bihi tetap bihi. Subhanallah. Ini berarti sesuai dengan tema tema acara ini, hujjah aswaja nih. Jadi benteng aswaja kita nanti. Jadi tawassul bisolawat an-nariyah seperti itu atau sholat lain itu kita begitu punya. Sholawat nariyah di dalamnya terdapat doa bitawassul begitu. Gitu, sholawat nariyah, coba bacanya gimana? Allahumma sholli, yang hafal nariyah. Hafal atau tidak ini? Coba sekarang. Allah ya adalah selamat. Ala sayyidina Muhammad bin ala Allahumma sholli ya Allah salawatlah kepada Nabi Muhammad alladzi yang tanhallu bihil uqadu, akan terurai bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tetap kepada Allah, dengan Nabi Muhammad terurai permasalahan ya, wa tanfariju bil kurab, hajat-hajat akan dikabul bihi dengan Nabi. Maksudnya ya Allah kabulkan hajatku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dikatakan syirik, enak bener syirik. Masya Allah. Jadi ya mungkin permasalahannya kembali kepada bid'ah. Mereka pemerintah bid'ahnya itu berbeda pendapat dengan kita, ya gitu. Sebelumnya tidak. Di saat salah mendefinisikan ini mau kemana lagi? Ini mau bid'ah pembahasan khusus lagi. Ada pertemuan. Tidak cukup. Bid'ah ini ada definisi juga yang kita sering salah memahami bid'ah. Bid'ah itu ada definisi panjang, kemudian ada namanya mukhtarazat dalam definisi harus dirinci. Namanya syarhut ta'rif ya. Ada dalam usul fikih syarhut ta'rif. Bid'ah itu definisinya apa? Begini ini misalnya tariqun fid dini mu'taratun tudahi syariat. Nanti dirinci satu-satu begini. Baru nanti amalan ini masuk atau tidak. Kalau masuk berarti bid'ah, kalau tidak masuk tidak bid'ah. Jadi kalau ngundang Buya terus-terusan di Buya. Buya capek di sini. Mungkin di sini ada Buya ya di sini. Ini kita ada buku yang buku pertama indahnya memahami perbedaan ulama. Coba di start ini. Itu memang tawassul belum kita masukkan, ada buku yang kedua, Ihtautsawa buku selanjutnya. Ini hanya mungkin untuk menyikapi ada kan bid'ah mingguan, bid'ah bulanan. Rajab ada bid'ah. Ada ya. Ramadan ada bid'ah. Ada Maulid Nabi ada bid'ah. Ini mencoba menyikapi. Tiba-tiba masuk ke masjid ada adzan 2 jadi bid'ah. Ini kita rinci di sini. Ini di antara salah satu buku, dan barangkali untuk kelas-kelas pemula lah. Kalau asatid kan tidak butuh buku ini ya. Kelas pemula yang baru ngaji bolehlah membaca buku ini. Nanti di situ ada kami hadirkan seperti yang kami sampaikan, rinci dulu 1, 2, 3 pemahamannya untuk membedakan sesuatu yang serupa agar kita tidak salah di dalam menjelaskannya. Ada di sini. Nanti kita usahakan untuk pemirsa semuanya, ini kita usahakan untuk disediakan di Net Store, Buya. Jadi Buya diharapkan untuk mencetak banyak-banyak mungkin, karena ini masyarakat Jawa Timur juga rindu dengan hal ini, Buya gitu. Ya, pemirsa kalau ingin memiliki buku ini silakan ke studio TV 9 ya. Kita buka pertanyaan Bu ya. Iya, ini ada teman-teman kita dari Cirebon yang jauh-jauh ini biar biar ada kelegaan dari teman-teman ini untuk tanya tentang tawasul ini. Silakan. Siapa lagi? Ini terus. Oh ya, dua dulu ya. Dua dulu. Nggih. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasil dari Bangkalan, Madura punya. Yang saya tanyakan mengenai
doa bitawasul yang kedua tadi. Iya. Kapan kita diharuskan memakai doa bitawasul, kapan tidak? Maksudnya waktunya kapan? Oh gitu. Apa nunggu kepepet apa? Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Unib di Jombang. Saya akan menanya. Nama Ahmad Rosid. Ya, Ahmad Rosid. Ini dilihat ini keluarganya ini maksudnya. Saya akan menanyakan di kota asal saya, Temanggung dan juga Magelang, itu ada apa namanya? Ada tradisi tawasulan menjelang ujian nasional. Biasanya seperti itu. Hal itu juga pernah saya lakukan juga. Dan itu cukup membumi di sana. Iya. Apakah dikatakan tradisi tawasulan itu ke makam-makam para wali, ke makam-makam para aulia, para ulama itu lebih mustajabah tempatnya seperti itu. Dan yang saya masih ragu itu apa ya? Setiap unit sekolah itu biasanya beda-beda caranya. Ya. Jadi mohon dijelaskan apakah hal itu benar dan bagaimana caranya yang benar juga. Terima kasih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 pertanyaan Buya. Untuk Buya nanti dijawab. Saya jangan jawab dulu Buya. Kita closing dulu, baru setelah itu dijawab Buya. Ya, Mbak Mirsa, tadi pemaparan dari Buya Yahya tentang tawasul bis sholawat, dan juga ada pertanyaan dari teman-teman, dan jangan kemana, setelah ini kita akan bahas pertanyaan dari teman-teman. Setelah satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujjah Aswaja dengan tema menyikapi kesalahpahaman tentang tawasul bersama Buya Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Cirebon, Al-Bahjah itu. Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Ya, Buya tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, doa tawasul itu kapan? Atau waktu kita kepepet itu. Kemudian yang kedua, langsung saja nanti dua-duaan langsung. Yang kedua itu tawasulan ketika menjelang ujian. Ini sudah tradisi di dan ziarah kubur dan sebagainya. Baik itu. Baik. Yang pertama adalah doa bitawasul, doa dengan yang isinya adalah tawasul itu sama seperti doa-doa yang lainnya. Ya, kalau masalah bab doa kapan saya berdoa, sebenarnya sebaiknya orang itu berdoa bukan di saat butuh itu. Jadi doa itu menjadi kewajiban kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Athaillah Sakandari membahas kalau orang doa itu karena kebutuhannya, nanti ini kurang ajar, sudah dapat lupa nggak berdoa. Nah, ini musibah. Jadi seperti itu doa ya. Itu mukhul ibadah. Jadi sehingga betul Ibn Athaillah mengisyaratkan hendaknya kita berdoa karena memenuhi perintah Allah, bukan kita berdoa memenuhi kebutuhan kita. Ini beda ya. Jadi doa kita memohon kepada Allah itu karena apa? Allah minta ud'uni, kan begitu. Doalah kepadaku. Sekarang yang kebanyakan orang berdoa karena nuruti hawa nafsu kemauan kita, itu jadi beda ya. Jadi akan tapi sama sebenarnya. Hanya yang namanya doa bitawassul itu ada salah satu cara. Mungkin ada orang tidak pakai tawasulan, boleh melakukan yang lainnya ya, dengan cara sedekah yang banyak, 1 miliar ya Allah semoga ya, ini juga dekat ke orang tua minta doa, itu bisa saja. Termasuk salah satu diantaranya adalah doa yang mudah dikabul adalah doa bitawassul, memohon kepada Allah dengan bertawassul. Kapan waktunya? Ya semestinya ya setiap saat, karena itu salah satu bentuk. Jadi kalau bisa berdoa itu dengan macam-macam. Mana yang paling dikabul oleh Allah nanti ya? Mungkin dengan sedekah, silaturahmi, istighfar, macam-macam ya, ya kan. Itu borong Ibu ya. Dia biar dikabul macam-macam, termasuk tawasul. Hanya kenapa kok tawasul banyak orang melakukannya? Memang di situ ada kisah-kisah dikabul, mulai dari orang di dalam gua dan seterusnya. Secara khusus
Baik, itu jadi kapan saja, sama dengan doa yang lainnya. Sebetulnya pembahasannya adalah boleh tidak doa bitawassul itu? Jawabnya adalah boleh. Selagi boleh, dia sama jejer dengan doa-doa yang lainnya. Ya, ada orang yang doanya di saat butuh tadi yang mau ujian. Mestinya tidak menjelang ujian saja. Bahkan setiap saat kita berdoa dengan tawassul. Setelah habis sholat, di samping doa biasa, Allah makfina bihalalkan haramika wa fadlika man siwak. Doa wajar. Tapi disisipkan di dalamnya adalah dengan tawassul. Itu ada doa bitawassul. Jadi setiap saat juga hendaknya kita berdoa dengan tawassul juga. Artinya apa? Memperbanyak macam-macam ibadah ya. Dan juga agar tidak kita bosan. Imam Ibn Attal As-Sakandari mengatakan Allah membuat ibadah itu macam-macam biar nggak bosan. Coba ibadah hanya sholat kan ya. Tapi ada sesat begini. Doa pun ada cara begini, cara begitu, cara begini, cara begitu. Itu. Adapun yang ditanyakan yang kedua itu kurang lebih. Jadi ya itu jawabannya. Maksudnya jangan kayak begitu. Masa mau ujian tok tawasulan. Cuman juga alhamdulillah masih mau melakukan doa bitawassul. Jadi doa bitawassul ya sama. Maknanya memohon kepada Allah ya. Tentunya dengan kebaikan yang dilakukan saat itu atau mungkin sedekah bersama, terdekat atau melakukan kebaikan atau doa-doa doa dengan membawa Nabi SAW itu ya, di doa bit tawassuli. Adapun masalah pergi ke kubur itu adalah gabungan dua kemuliaan ya. Jadi selagi kita tahu tawassul ini pembahasan tawassul, doa bit tawassul, kita bertawassul dengan orang yang meninggal dunia adalah boleh. Tadi sudah jelas, yang mengatakan tidak boleh masa harus mengulang hujahnya. Sudah jelas ya. Jadi tawassul dengan orang yang meninggal dunia adalah boleh. Nah, boleh. Artinya, jika boleh, berarti baik di depan kubur atau tidak di depan kubur. Kemudian kenapa kita ziarah kubur ini? Mana lain, Nabi menganjurkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu aku melarang ziarah kubur, sekarang ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ada keutamaan sendiri. Jadi di situ menggabungkan keutamaan dan keutamaan. Ziarah kubur kalau orang soleh, mahabbah solihin, ada keutamaan sendiri. Ini adalah makna lagi. Jadi kedekatan ada makna, jangan menganggap dekat dengan orang mati nggak ada orang mati nggak ada gunanya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dikubur dekat Rasulullah SAW? Subhanallah. Ya kan? Karena keutamaan, karena Sayyidina Umar dekat ini. Jadi ada keutamaan. Jadi kedekatan ada keutamaan. Jadi jangan dikatakan tidak ada guna. Kadang dekat dengan kuburan sendiri fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ingatkan kematian. Jangan dilarang. Bukan ubatul kubur ya. Ada orang yang berkubur. Ya ada insyaallah kan. Kalau ada orang yang gabut itu yang perlu ditakzir. Tapi ya orang datang ke kuburan, assalamualaikum, kita mengucapkan salam pada orang meninggal dunia. Kemudian selalu baca Al-Qur'an dan seterusnya. Baca Al-Qur'an di mana saja boleh. Tidak ada larangan di atas kuburan seterusnya. Kemudian setelah itu doa dengan tawassul. Boleh saja tawassul dengan orang meninggal dunia. Kita bukan minta kepada orang mati. Tidak minta kepada orang yang telah meninggal dunia, nggak ada. Adapun kalau kita babnya minta kepada orang meninggal dunia, ini bab baru. Istighfar. Bolehkah yang demikian itu? Enggak, jangan dicampur adukkan di sini. Nah, tidak kita beri jawaban nanti pelan-pelan nanti. Ini ada hal-hal yang harus kita sampaikan ya. Jadi harus dibedakan. Jadi yang dilakukan sekolah itu bagus-bagus saja. Cuma nanti harus ada aturannya. Misalnya laki perempuan kalau ziarah kubur yang benar, pengennya cari dikabul doa pakai maksiat, gimana bisa dikabul? Berdesak-desakan dan sebagainya. Kalau desak-desakan, adik putri lebih baik doa di kamarnya yang sempit, itu lebih mulia daripada harus pergi ke kuburan. Gitu, Masya Allah. Tapi tradisi ini bagus sekali Bu ya. Artinya siswa-siswa ini karena mungkin takut dengan ujian sehingga mereka itu diajari untuk berdoa. Iya, mengadu kepada Allah SWT. Lumayan daripada tidak ngadu ke Allah SWT. Nah gitu. Jadi paling enggak itu masih lumayan. Cuman kalau begitu nanti ingatkan setelah untung, setelah berhasil harus tetap melakukan yang demikian itu. Jangan lupa. Itu doa, diajari doa. Jadi macam-macam doanya. Dia diajari sedekah, dia macam-macam. Jadi nggak apa-apa, itu sesuatu yang baik saja. Asalkan caranya yang benar itu. Baik. Kemudian Bu ya, para ulama itu memberikan sebuah cara doa bertawasul atau Rasulullah SAW itu memberikan sebuah cara doa bertawasul atau sebuah doa ini pasti ada hikmahnya. Ini hikmahnya apa Bu ya ini? Itu justru hikmahnya disampaikan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari dengan diwarna-warna, dimodel-modelkan agar kita tidak jenuh. Begitu. Dan agar orang bisa melakukan semampunya. Coba kalau seandainya sebab dikabulkan doa hanya dengan sedekah dan infak, yang melarat. Bingung nanti. Alhamdulillah ada dengan ini. Jadi ini Allah, jadi maha kasih Rasulullah itu. Nabi Muhammad nabinya orang fakir, nabinya orang kaya. Yang kaya mungkin saya tidak mau tasawuf, ya sudahlah 1 miliar untuk TV 9 biar amin. Ya masalah, semoga doaku dikabul. Bisa saja. Karena itu adalah TV untuk dakwah. Mungkin jadi diwarna-warnakan itu agar orang bisa mengambil mana yang lebih gampang baginya. Mana lebih gampang baginya agar semuanya bisa mendapatkan kedekatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Sebenarnya justru orang melarang atau membid'ahkan berarti sempit ya.
Itu bingung, salah paham saja. Makanya salah paham dan salah sudah. Makanya heran. Makanya kita pengen duduk dengan mereka itu. Diajak duduk juga nggak bisa. Diajak duduk kita pernah membahas dengan seseorang. Sudah jelentreh itu kemudian coba kami pancing. Assalamualaikum, kami undang untuk doa dan tawasul di pondok pesantren. Dibalas. Awas, hati-hati dengan meminta kepada kuburan. Loh. Jadi kayak tidak paham makna tawasul ini. Jadi belum mengerti makna tawasul. Maka karena mereka banyak yang belum mengerti atau salah. Sebab al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang memberikan satu hukum, gambarannya dulu. Lah kita menggambarkan salah, mereka menghukumi pasti salah. Kita jelaskan tawasul salah, mereka menghukumi pasti salah. Makanya ini tadi yang kami sampaikan, bedakan antara sebab apa? Muhaddis mereka yang katanya muhaddis yang sudah meninggal dunia itu. Itu rupanya lihat Allahumma inna kunna itu ditafsiri yatlubu min Sayyidina Abbas minal Abbas ad-du'a. Datang kepada Abbas minta doa. Mereka benar minta doa. Kalau minta doa kepada Abbas pakai Allahumma itu malah syirik. Masa Allah ada dia Abbas Allahumma. Jadi tidak ada itu. Jadi ditafsiri malah salah, dia menafsiri malah keblinger. Karena itu doa hakikat kepada Allah itu. Baik. Subhanallah. Pemirsa, sangat menarik sekali dan sudah gamblang tentang penyerahan dari Bu Yahya tadi. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari Bu Yahya tentang tawasul ini, kita semakin semangat untuk berdoa. Kreasi doa kita juga lebih banyak dan tidak bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujjah Aswaja bersama Bu Yahya, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, dalam tema menyikapi kesalahpahaman tentang tawasul. Dan mohon maaf Bu ya, ini kita sudah di penghujung acara, tidak terasa ya, kita sudah 1 jam di sini, dan ini merupakan suatu kebanggaan TV9 dapat mendatangkan Bu Yahya. Mudah-mudahan ada kelanjutan Bu Yahya gitu. Ya nanti tadi kan sudah dipancing beberapa tema-tema nanti Bu Yahya untuk sowan ke sini. Bu Yahya jangan sungkan-sungkan dan jangan kapok ya. Sangat senang. Ya, kali ini di penghujung waktu Bu ya, silakan acara ini ditutup dengan kesimpulan Bu ya. Baik, mungkin kami urai kembali ringkas kita ulas dari yang pertama. Jadi harus tahu, kita harus bisa bedakan antara tawasul bidu'a dan du'a bitawassul. Di saat tidak bisa membedakan pasti salah, nanti ke belakangnya pasti salah. Karena dua yang berbeda harus dikatakan beda. Kalau disamakan pasti rancuh. Kemudian setelah itu doa tawasul dengan doa jelas, tawasul bidu'a atau doa bitawassul tadi. Doa bitawassul sudah kita rencanakan panjang lebar. Nah, di sana ada permasalahan nanti harus kita bahas, misalnya tahlilan dan seterusnya. Karena di dalam tahlilan sendiri di dalamnya juga ada tawassul, makanya harus disempurnakan nanti pembahasannya satu demi satu. Ada lagi nanti pembahasan yang kalau mungkin lebih mengagetkan bagi orang anti tawassul. Bagaimana kalau datang ke kubur Nabi mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar saya diampuni, gimana, boleh atau tidak? Nah, namanya istighotsah ini ya. Ini bahasan khusus dan itu harus kita bahas. Cuman jangan disamakan dengan masalah tawassul, itu beda. Cuman jelas dari riwayat sahih dari Ibnu Abi Syaibah dengan isnadin sahih, dan juga Ibnu Majah meriwayatkan tentang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab waktu ada paceklik, ada orang datang ke kubur Nabi dan berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah hujan karena umatmu hancur. Nah, kemudian Ibnu Katsir waktu mensyarahi, walau annahum idzlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah walau annahum idzlamu anfusahum ja'uka. Ini jauh kepada Nabi. Ternyata di situ ada kisahnya orang Arabi datang ke kubur Nabi, dan ternyata Ibnu Katsir menukil dengan nyantai saja, tidak dikatakan bid'ah. Ini ada supaya nanti ada kerinduan untuk tahu setelahnya ya. Baik, yang jelas masih banyak permasalahan. Kemudian masalah tahlil sendiri, jangan salah paham. Kadang kita juga membuat fitnah karena tidak bisa menjelaskan, bilang orang mengucapkan la ilaha illallah saja kok nggak boleh. Sebab masalah tahlil bukan masalah la ilaha illallah. Memang tahlil secara bahasa adalah mengucapkan la ilaha illallah, tapi definisi tahlil itu apa?
A, itu harus diceritakan pada insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan kita sudah mempersiapkan sebelumnya ada 12 permasalahan, dan kami ingin suatu ketika ada saudara-saudara kita yang sudah terjun di dunia ini untuk bisa memahami 12 masalah. Mungkin kita bisa, kalau saya ngajar mungkin tidak pantas, mungkin diskusi yuk kita punya permasalahan ini agar punya bekal. Jadi anak-anak muda itu fasih kalau berbicara tentang masalah ini. Baik, ini saja insya Allah. Kesimpulannya tidak sampai di sini, masih harus ada ilmu yang kita jelaskan. Yang tidak bisa menjelaskan, hendaknya tidak usah menjelaskan terlebih dahulu. Sebab salah menjelaskan itu juga bermasalah. Dan yang kami dapatkan ini bukan dari kami, mohon maaf, itu ilmu yang kami ambil dari ulama-ulama terdahulu, hanya mungkin kami simpulkan begitu saja, kami rinci seperti itu. Baik. Ya, pemirsa, itu tadi pemaparan dari Bu Yahya, dan mudah-mudahan pembahasan tentang tawasul di malam hari ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, bahwasanya kita amalkan selama ini itu benar dan sesuai dengan tuntunan, dan sekali lagi tidak bid'ah, dan mudah-mudahan kita tidak goyah dengan hantaman-hantaman dari mereka, karena itu tradisi yang sangat-sangat baik sekali kita amalkan dalam setiap kegiatan kita, seperti tahlilan, istighosan atau yang lainnya. Dan tadi Buya sudah memberikan sebuah pemaparan tentang istighosa dan tali sedikit, dan nanti kita bahas di lain waktu ya Bu ya, dan nanti ketika Bu ya datang ke Jawa Timur, monggo untuk sempat ke TV 9. Pemirsa, terima kasih telah bersama kami dari awal sampai akhir. Kami maaf ya kalau ada suatu kesalahan dari kami atau kekhilafan, dan saya terima kasih kepada Bu Yahya dari Cirebon ke sini, mudah-mudahan mendapatkan amalan solehan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih kepada semua audien yang ada di sini, mudah-mudahan waktunya itu tidak sia-sia dan dibalas oleh Allah SWT dengan amalan solihah. Amin ya rabbal alamin. Saya Badrul Munir bersama semua kru kerabat kerja Hujah Swasta Mondiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.